ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. I don't wanna roll the boat. Wrist full of rocks and I hope I float. Big up yourself cause you know they don't. I chew cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. On the after, you been the before. I've been the stallion, you been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. On the after, you been the before. I've been the stallion, you been the seahorse. Don't need a report, don't need a press run. All of my bad pics been all my best ones. I wear the hat and I wear the pants. I am advanced, so I get advanced. And I do my dance and cancel the plans. Said boo, don't be mad cause you had a chance. Yeah, said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. Said I took it and I ran for it. I run it and I stand on it. Money on the floor when we dance on it. Shine bright when I put a tan on it. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. Dr. Gamal, atau yang bernama lengkap Gamal Al bin Said, merupakan seorang dokter muda yang berhasil membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional. Dr. Gamal Al bin Said lahir pada tanggal 8 September 1989 di Kota Malang. Putra dari pasangan Bapak Soleh Arofan Al bin Said dan Ibu Elizabeth Abdad ini dikenal sebagai dokter muda yang memiliki segudang prestasi. Berprestasi sedari kecil, hal itu tidak hanya untuk dirinya saja, tercermin dari cita-citanya yang berkeinginan untuk menjadi seorang dokter.
Menurutnya, profesi dokter itu begitu istimewa di hatinya, karena menjadi seorang dokter merupakan pekerjaan yang mulia, dapat menolong orang, memberikan harapan kesembuhan, dan masa depan yang lebih baik. Bahkan menurut Gamal Albin Said, langkah kaki seorang dokter itu dapat menyembuhkan. Gamal menempuh pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Malang 1, lalu melanjutkan ke sekolah menengah yaitu SMP Negeri 3 Malang dan SMA Negeri 3 Malang. Di jenjang menengah atas inilah prestasi Gamal mulai terlihat, karena hanya butuh waktu 2 tahun bagi Gamal untuk dapat menyelesaikan sekolahnya. Bercita-cita menjadi dokter sejak kecil, Gamal memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Semasa kuliah, ia memiliki 3 mimpi baru, yaitu menjadi peneliti, motivator, dan wirausaha yang nantinya menjadi cikal bakal dari kesuksesan sosok Gamal di masa mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup ini tidak terasa. Hidup ini terlalu cepat. Tak terasa. Sekarang saya sudah berusia 26 tahun. Tanyakan kepada orang yang berusia 70 tahun. Saya yakin dengan sepenuhnya ia akan berkata, hidup ini tidak terasa. Seperti itulah kehidupan, kawan. Berlalu begitu cepat tanpa kita sadari. Hadis yang masyhur di masyarakat. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Hal ini menandakan bahwa kita harus menggunakan waktu yang telah kita dapatkan untuk berjuang keras, berjuang ikhlas, dan berjuang melampaui batas. Usaha, sosok Gamal yang juga dikenal sebagai orang yang gigih, lantas tak hanya berdiam diri saja. Berkat pola asuh orang tuanya yang menerapkan prinsip delaying gratification, di mana ayahnya kerap memberikan suatu tantangan kepadanya untuk melakukan sesuatu dan mampu bertahan dalam ketidaknyamanan demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia menjadi cukup aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di universitasnya. Ia juga mengamati salah seorang dosen pembimbingnya yang menerapkan sistem pasien sakit berbayar sampah. Gimana Kak Gamal kabarnya? Baik kan? Terus gimana kuliahmu itu? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Dan sampai saat ini kuliah saya juga lancar alhamdulillah. Dan saya sedang mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk sidang skripsi besok Bu. Syukur, alhamdulillah kalau baik. Ibu turut lega lah kalau misalnya kuliahmu lancar, semuanya lancar. Jaga kesehatan lo Gamal. Apalagi ini kamu mau sidang skripsi kan, harus benar-benar fit. Semangatnya, pola tidurnya dijaga, pola makannya juga dijaga loh ya. Gamal, ini kamu slow kan ya baruan? Karena persiapan skripsi saya juga hampir selesai, waktu saya juga banyak senggangnya Bu. Jadi gimana Bu? Ini loh nek kamu slow, ibu tuh mau bicara. Kan ya,
Kamu tahu sendiri toh Gamal, di lingkungan kita tuh loh Gamal, banyak banget sampah-sampah. Ya kamu sekarang jalan aja deh, kadang sampah sudah dipilah-pilah tapi tetap aja ngawur buangnya. Ibu tuh berharap loh ya, kan kita sebagai dokter ya, meskipun memang pekerjaan pokok kita itu menyembuhkan pasien, ibu harap tuh kamu juga bisa menyelesaikan masalah-masalah lain yang ada di lingkungan sekitar kita Gamal. Contoh nih ya, ibu tuh sudah punya yang namanya klinik sampah Gamal. Ya memang ibu tuh meniatkan sih dari hati ibu sendiri buat bangun klinik sampah itu. Ibu lihat sih kamu punya potensi buat bangun itu Gamal. Kamu kira-kira punya nggak apa ya, alasan yang membuat istilahnya kayak, oh saya harus bangun klinik sampah itu? Menurut kamu apa yang apa ya, argumen-argumen apa yang membuat kamu makin kuat buat bangun klinik sampah? Kira-kira kamu setuju nggak Gamal? Saya setuju Bu dengan pendapat yang Ibu sampaikan tadi. Menurut saya masalah sampah memang masalah yang besar dan harus ditanggulangi, karena sampah itu sendiri akan menimbulkan masalah yang lainnya. Jadi jika ada klinik yang bisa mengurangi masalah sampah tersebut, saya akan berusaha untuk membuatnya dan mendirikannya. Dan selain itu, didikan orang tua saya juga mengajarkan kepada saya bahwa kita itu harus mencintai lingkungan sekitar. Bukan hanya mencintai lingkungan sekitar Bu, tapi juga harus menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Nah, dengan adanya klinik sampah tersebut, kita bisa membantu orang-orang yang kesusahan, dalam hal ini yang tidak mampu sekali bahkan untuk makan ya. Mereka bisa mengumpulkan sampah dan disetorkan pada klinik sampah tersebut, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau bagi mereka begitu. Jadi kamu ada ya memang pengalaman itu? Iya sih memang. Ya istilahnya apa ya? Kita bisalah membantu orang-orang yang nggak kurang mampu kan ya. Kadang orang-orang kurang mampu kan mau buat beli obat, buat makan aja susah, gimana mau buat beli obat kan? Mau berobat lah istilahnya. Bener tuh. Sampah bisa dipakai. Ya gimana Gamal? Ibu harap sih, karena ibu tuh melihat kamu aktif selama kuliah, lomba-lomba, dan ide-idemu itu tuh kritis lah. Ibu suka aja dengan ide-idemu. Menurut ibu kamu cocok lah melanjutkan, atau istilahnya ya melanjutkan apa yang sudah ibu lakukan, karena jujur ibu sudah sibuk kan, sibuk berbagai macam ya. Ibu pingin adalah yang kayak melanjutkan nih istilahnya. Gimana Gamal? Ya terserah sih kamu mau sama teman-temanmu atau gimana, tapi yang jelas ibu berharap kamu bisa bangun klinik sampah itu Gamal. Bisa Gamal, kamu tuh udah hebat, keren pokoknya kamu tuh. Udah kalau mau dulu nggak apa-apa. Iya, pokoknya ibu berdoa lancar kuliahmu, terus segera selesai, kamu bisa bangun klinik sampah. Kembali lagi lah Gamal, kita sebagai dokter itu tidak hanya berorientasi pada materi, tapi kita juga harus mengabdi ke masyarakat. Salah satunya itu ibu mendukung banget kalau memang kamu mau bangun klinik sampah itu. Terima kasih ya Gamal. Baik Bu, insya Allah saya siap untuk mengembangkan rencana Ibu dan akan menghubungi teman-teman saya, meminta pendapat mereka, dan saling membantu dalam mewujudkan rencana Ibu tersebut. Kalau begitu, saya izin pamit ya Bu. Saya juga ada urusan dengan teman yang lain. Iya Gamal, kalau mau terusan nggak apa-apa. Makasih pokoknya sudah inget ibu ya. Kapan-kapan main santai aja kalau sama ibu tuh, tinggal telepon aja, nanti kita ketemuan, kita atur waktu lah. Good luck Gamal, iya. Parang Bu. Monggo Gamal. Dari situlah, pada tahun 2010, ia kemudian mendirikan sebuah PKM bersama dengan 4 temannya yang bertemakan ide klinik asuransi sampah yang dinamai Garbage Insurance Clinic. Tetapi,
klinik itu hanya mampu bertahan selama 6 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mana kabarnya? Gini dia, aku ada rencana untuk melanjutkan rencana dari dospen saya itu untuk membuat klinik sampah. Apa kamu bersedia membantu? Masih ada waktu. Bisa. Nanti aku kasih yang lain. Oh, terima kasih kalau begitu. Ya. Nanti kita bisa merencanakan untuk ketemu. Ya. Makasih ya dia. Oke. Halo? Halo. Udah bisa, Mbak? Oh iya bisa. Oke. Bisa. Tak cukup sampai di situ, pria yang akrab disapa Dr. Gamal ini ingin mewujudkan mimpinya yang lain. Ingin menjadi motivator, Dr. Gamal kemudian menulis buku motivasi. Salah satu bukunya berjudul Muda Mendunia. Melalui Muda Mendunia, Dr. Gamal banyak menyampaikan kiat-kiat yang seharusnya kita lakukan untuk menjadi seorang pemuda yang dapat mendunia. Dr. Gamal menyerukan para pemuda untuk dapat menemukan serta mengikuti passion yang dimilikinya. Menurutnya, dengan mengikuti passionnya, pekerjaan akan terasa lebih menyenangkan. Selain itu, juga memacu kita untuk mengejar keinginan kita. Seperti kisah Dr. Gamal semasa kecilnya yang seringkali menatap dokter yang mengobatinya seperti malaikat penolong, sehingga timbul keinginan untuk nantinya menjadi seorang dokter. Selain passion, Dr. Gamal juga menyerukan untuk selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Seperti kisah dari Khairunisa yang melatar belakangi klinik asuransi sampah yang dimilikinya, yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan. Di buku Muda Mendunia ini pula tercermin sifat Dr. Gamal yang religius. Ini dibuktikan banyak hal yang ia ceritakan yang terinspirasi dari kisah para nabi dan tokoh agama yang menjadi panutan Dr. Gamal. Selain itu, ia juga merupakan sosok yang penyayang, baik kepada ibunya maupun pada istrinya. Menurutnya, ibunya sangat berjasa dalam hidupnya.
seorang ibulah yang memungkinkan anaknya tumbuh menjadi orang yang tangguh hatinya, kekar otaknya, dan lewat sosok ibu yang baiklah, lahir berbagai karya besar yang mengagumkan. Sementara sosok penyayang pada istri dibuktikan dengan sikap romantisnya pada istri apabila istri sedang dalam keadaan marah. Menurutnya, alangkah baiknya apabila menyejukkan amarah itu dengan kemesraan dan doa. Dokter Gamal, seorang dokter yang sangat memperhatikan keluarganya. Menurutnya, semua orang punya hak yang harus dipenuhi. Jika usaha kita gagal, kita dapat menguranginya. Namun, jika kita gagal mendidik anak, maka kita tidak bisa mengulanginya. Disinilah tergambar profesionalisme seorang dokter Gamal, yaitu dapat mengatur waktu sebagai dokter dan sebagai ayah dari keluarga. Kesehatan merupakan kebutuhan setiap manusia di dunia, tak terkecuali di negara Indonesia ini. Indonesia memerlukan pelayanan kesehatan seperti rumah, klinik, puskesmas, dan lainnya yang bersifat komprehensif mulai dari preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Seharusnya pelayanan kesehatan disediakan secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya, tipe kelas yang ada pada rumah sakit akan memberikan ketimpangan sosial. Bahwa semakin eksekutif, maka akan mendapatkan jaminan yang lebih dari cukup dan pelayanan yang memuaskan. Sedangkan untuk mendapatkan fasilitas tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan akan memberatkan bagi masyarakat pada golongan menengah ke bawah. Permasalahan terkait kesehatan masyarakat tersebut membuat Indonesia Medica berusaha untuk memberikan solusi. Indonesia Medica yang bergerak dalam bidang pengembangan kesehatan berbasis wirausaha sosial membuat program berbasis klinik asuransi dengan memanfaatkan sampah rumah tangga untuk memecahkan persoalan kesulitan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Harapannya, dengan adanya klinik premi asuransi tersebut, setiap keluarga mengumpulkan sampah anorganik untuk dijadikan premi asuransi kesehatan, sehingga akan menjadikan biaya kesehatan bisa teratasi. Dan juga ketika seseorang ingin mengurus sampah, lingkungan akan menjadi lebih bersih.
Dari video tersebut, kita dapat mempelajari bagaimana profesionalitas yang dimiliki oleh Dr. Gamal. Tidak hanya sebagai seorang dokter, melainkan juga sebagai wirausahawan dan motivator. Dr. Gamal, biarpun usianya tergolong muda, namun pengalaman dan semangatnya tidak kalah dari senior yang ada sebelumnya. Dr. Gamal membuktikan bahwa generasi muda mampu mendunia. Bahkan prestasinya juga membuktikan bahwa tidak semua generasi muda bobrok termakan zaman. Untuk itu, kiranya kita dapat meneladani sikap dan sifat profesionalitas yang dimiliki oleh seorang Dr. Gamal.